Kemudian setelah itu saya mengetahui bahwa keadaan sekarang sedemikian parah ya, dan sudah merupakan suatu ancaman terhadap bangsa. Nah, demi untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran sebagai akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotik, saya menyadari bahwa kejahatan narkotik ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Belajar dari pengalaman buruknya itu, Henry lalu mendirikan sebuah LSM anti narkoba bernama. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak berbagai informasi menarik dan akurat dari dunia selebriti. Di antaranya tentang banyaknya artis beken yang mempercantik diri dengan operasi plastik, juga alasan Lydia Kandou mundur dari dunia akting demi sang anak. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu cuplikan tayangan sore ini. Pemirsa, belakangan ini banyak artis yang tersangkut kasus narkoba. Sore ini kita simak penjelasan sejumlah artis yang namanya pernah terkait dengan masalah tersebut, serta komentar beberapa tokoh yang berkompeten dalam masalah narkoba. Dunia akting telah memberikan segala-galanya bagi artis Lydia Kandou. Kini tiba-tiba saja Lydia menyatakan mundur dari dunia akting. Kita simak pula pemirsa berita terbaru dari para selebriti yang terangkum dalam galeri selebriti. Dan di akhir acara jangan lewatkan sederet artis-artis beken yang dikabarkan melakukan bedah plastik untuk kecantikannya. Pemirsa, belakangan ini banyak selebriti yang terjaring kasus narkoba. Sepertinya hal itu memberi gambaran kalau kehidupan selebriti rawan dengan masalah tersebut. Bahkan ada isu yang terdengar sederet nama artis kini tengah menjadi incaran pihak berwajib sehubungan dengan keterlibatan mereka dalam masalah narkoba. Pemirsa, belakangan ini banyak selebriti yang berurusan dengan pihak berwajib sehubungan dengan masalah narkoba. Ada yang diduga sebagai pengguna, pemilik hingga pengedar. Sebut saja nama Zarina yang 2 kali tertangkap karena tuduhan memiliki ribuan pil ekstasi dan juga kiloan sabu-sabu. Belum lama ini muncul pula berita menghebohkan terjaringnya artis Desi Ratnasari karena dalam mobilnya kedapatan heroin jenis putau. Hingga kini Desi Ratnasari hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Setelah Desi Ratnasari, dunia selebriti kembali geger dengan tertangkapnya pelawak doyok karena kedapatan menggunakan dan menyimpan syabu-syabu. Tidak lama kemudian rekan seprofesi Doyok Polo juga ikut terjaring saat menggunakan syabu-syabu di kamar sebuah hotel di Jakarta. Dan yang masih hangat dalam ingatan kita pemirsa adalah tertangkapnya adik kandung Ayu Azari yaitu Ibra Azari lantaran kedapatan tangan membawa syabu-syabu dalam jumlah yang banyak. Pemirsa, sederet peristiwa ini memberi gambaran sepertinya kehidupan selebriti memang dekat dengan narkoba. Alasannya bisa macam-macam. Misalnya untuk doping, menjaga kecantikan, atau untuk sekedar menerangkan diri. Konon ada pula selebriti yang telah menjadi pecandu dan kemudian akhirnya menjadi pengedar. Salah seorang yang menjadi pecandu itu adalah Novia Ardana. Saya sendiri waktu itu tahu, oh ada jenis obat ini dan kebetulan teman saya ada yang punya, saya ditawarin, saya coba sampai akhirnya saya ketagihan dan awalnya karena saya iseng saya nyoba. Pemirsa, Novia pernah memberikan pernyataan kepada pers tentang sisi hidupnya yang kelam sebagai pecandu narkotik. Dari pengalamannya itu, artis cantik satu ini mengaku memetik pelajaran berharga. Kerugian mental di mana untuk yang mungkin bilang karena frustasi terus jadi pakai obat-obatan, sebenarnya setelah di saat frustasi pakai obat-obatan, frustasinya bukan hilang gitu loh, malah kita makin kepuruk lagi karena dengan kita pakai itu kita semakin dikucilin sama orang dan mental berubah jadi yang gampang sensitif. Dan yang kedua jelas materi, itu udah pasti materi. Waktu itu saya ngerasain yang benar-benar saya habis-habisan sampai saya jual mobil saya dan sampai saya tabungan saya udah nggak punya uang sama sekali. Akhirnya saya sekarang ini mulai ngerangkak lagi dari bawah. Berbeda dengan Novia Ardana, pengacara Henry Yosodiningrat juga memiliki pengalaman buruk dengan masalah narkoba. Salah seorang anak laki-lakinya kini menjadi pecandu narkotik. Karena anak saya yang laki-laki menjadi korban dari kejahatan narkotik ya, dia menjadi seorang pemakai. Kemudian setelah itu saya mengetahui bahwa keadaan sekarang sedemikian parah ya, dan sudah merupakan suatu ancaman terhadap bangsa. Nah, demi untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran sebagai akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotik, saya menyadari bahwa kejahatan narkotik ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Belajar dari pengalaman buruknya itu, Henry lalu mendirikan sebuah LSM anti narkoba bernama Granat. Bersama aktivis Granat, Henry memburu para pengedar narkoba.
Dan dalam pengadilan hukum, Henry dikenal keras dalam menjatuhkan hukuman, termasuk diantaranya menyetujui adanya hukuman mati bagi para pengedar. Terakhir jatuh hukuman mati itu saya tahu persis ya. Bahkan bersama dengan dia itulah, dengan si Ola itu, saya dan Pak Alex Bambang dengan Pak Letkol Abdullah dan beberapa reserse lain yang kami dapat menyita sejumlah total malam itu 16 kilo putau ya. Dan Ola memang dia adalah bagian dari sindikat internasional. Sehingga memang sangat pantas dan saya mengucapkan salut penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Pengadilan Negeri Tangerang ya. Lantas bagaimana para selebriti ini menanggapi maraknya peredaran narkoba di kalangan selebriti? Menurut saya nggak bisa disamaratain karena 1-2 orang yang seperti saya atau mungkin seperti yang tertangkap. Itu jangan disamaratain jadi semua artis kayak gitu. Karena beberapa disorot sebagai pemakai atau mantan pemakai, akhirnya disamaratain. Tapi sebenarnya kalau saya rasa nggak semuanya. Jangan salah, lebih banyak yang bukan artis yang tertangkap kena narkoba dan itu harus diakui gitu loh. Cuma kebetulan karena saya bilang tadi ya artis karena dia jadi sorotan masyarakat gitu. Apapun beritanya dia menjadi fokus berita gitu kan. Menurut saya sangat tidak fair kalau mencap dunia selebritis dekat dengan narkoba. Karena tahu sendiri pekerjaan di dunia ini, di dunia entertainment, terutama apalagi saya sebagai pemain sinetron ya, kita bisa kerja yang waktunya bisa sangat lama gitu, bisa 24 jam, bisa kita kerja bisa 16 jam. Saya rasa kalau kita menggunakan hal-hal yang seperti itu, kita nggak akan bisa untuk berkonsentrasi. Lain pendapat para selebriti itu, lain pula komentar Kadit Serse Polda Metro Jaya Dr. Andes Harimonto lalu dan psikolog Dadang Hawari yang menganggap kehidupan artis memang dunia yang subur untuk beredarnya narkoba. Makanya mereka dijadikan sasaran. Nah, tergantung mentalnya si artis. Saya kira begitu aja. Kalau walaupun dia hidup dalam alam yang hidup dalam suasana pergaulan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, tapi kalau dia memiliki mental yang baik kan nggak akan tergoda itu. Kehidupan way of life ya selebritis itu yang wah dan pengen selalu tampak ceria kelihatannya gitu. Tapi itu semua serba semu dan mungkin ini suatu gaya hidup barat ya, modern life ya. Menurut psikolog terkenal Profesor Dadang Hawari yang selama ini menangani penyembuhan orang-orang kecanduan narkotik, dunia artis memang memiliki alasan yang kuat untuk menjadi pengkonsumsi obat-obat terlarang. Stres karena show-nya harus berturut-turut ya, dikejar-kejar deadline segala macam, mereka harus prima. Nah, lalu istilahnya pakai tanda kutip didoping gitu ya. Ada saja alasan itu. Silakan untuk membuat segar segala macam, tapi ingat jangan menggunakan barang-barang yang diharamkan oleh undang-undang. Lalu bagaimana menurut para artis itu sendiri? Stresnya sendiri di lingkungan artis nggak ada stresnya kalau saya bilang. Stresnya mungkin buat orang yang nggak kuat ngadepin gosip. Tapi kalau nggak kuat, kalau menurut sudut pandang saya, kalau nggak kuat ngadepin gosip lalu stres lalu lari kena ke obat-obatan, lebih stres lagi. Lantas apa komentar Dr. Andes Harimonto lalu yang belakangan ini sibuk menangani selebriti yang terjerat kasus narkoba mengenai isu yang berkembang belakangan ini? Kabarnya saat ini pihak kepolisian memiliki sederet nama artis yang diduga terlibat narkoba. Indikasi memang secara umum ya, tapi sampai memiliki daftar itu belum sampai ke situ. Karena kita ingin melihat siapa ini yang men-supply mereka ini kan. Jadi itu yang kita ingin tuju, jalur suppliernya ini. Begitu ada informasi ya siapapun dia kita telusuri untuk membuktikan benar nggak informasi itu. Kalau benar ya resikonya tertangkap kan gitu aja. Polisi simpel saja kok. Dari sejumlah artis yang pernah terkena kasus narkoba, di antaranya ada 2 artis yang dinyatakan bersih dan selamat dari dunia mimpi itu. Mereka adalah Feby Febiola dan Vira Yuniar. Apakah karena kedua artis ini dimanajeri langsung oleh ibunya sendiri sehingga mereka terlepas dari pengaruh negatif pergaulan artis? Sebenarnya dikawal apa tidak bukan jaminan untuk seseorang tidak bisa menyentuh yang namanya narkoba gitu. Tapi buat saya dikawal dan terus dibimbing sama orang tua adalah salah satu usaha saya untuk saya tidak terkena narkoba. Pemirsa, kekayaan yang paling berharga bagi artis Lydia Kandou adalah anak-anaknya. Peristiwa buruk yang sempat dialami salah seorang anaknya membuat Lydia rela meninggalkan dunia akting yang telah memberikan segala-galanya. Sekarang Lydia Kandou ingin serius menjadi ibu rumah tangga biasa.
Pemirsa, setelah berpuluh-puluh tahun lamanya Lydia Kandau berkarir dalam dunia film dan sinetron, tiba-tiba saja istri Jamal Mirdad ini memutuskan untuk meninggalkan dunia akting. Keputusan Lydia itu tentu saja bukan tanpa alasan. Saat ini Lydia mengaku butuh konsentrasi penuh untuk memberikan perhatian terhadap anak-anaknya yang mulai menanjak remaja. Apakah Lydia punya pengalaman buruk dengan pergaulan anak-anaknya?